Jangan ente main-mainin ulama. Habib kasih tahu, ya, orang-orang yang mainin ulama berarti dia, ya, mainin nabinya, ya, ya, hidupnya nggak berkah, ya. Dan dia mainin nabi berarti mengundang murkanya Allah, ya. Kalau sudah Allah marah, bahaya nggak? Ya, imbasnya itu kena semua. Alhamdulillah, min. Ya. Kalau mau selamat, ya, ini mau selamat nih, ya, keluarin Habib Rizieq, keluarin Habib Bahar, keluarin Habaib, keluarin itu aktivis Islam yang betul-betul rahmat. Mereka bukan teroris, mereka bukan residivis, mereka itu pejuang-pejuang ini negeri, amin. Mereka itu betul-betul pejuang sejati, mereka itu betul-betul cinta NKRI, mereka itu, ya. Ajak mereka, ya, bikin istighosah, amin, supaya mimpin kita istighosah kubro, istighosah nasional, amin. Kalau mau selamat ini negeri, lihat, dengerin omongan Habib, ya. Habib sudah berkali-kali dengan sampai ini, sudah berkali-kali, ya, hati-hati, ya. Jangan merasa aman dengan keangkuhan kedoliman ente, bahwa Allah mengatakan dalam hadis qudsi, ana zalim illam antakim minal zalim, aku zalim kalau aku nggak membalas, ya, orang yang berlaku zalim, aku yang zalim, kata Allah. Jadi nggak perlu kita yang balas, sementara lagi ada balasan dari Allah, ya. Dan balasan Allah ini cukup sebagai, ya, bukti ini semua hancurnya ini negeri, betul nggak? Ya, ente mau bina bagaimanapun sebentar lagi akan dihancurin. Mau bikin jalan tol, jalan layak, segalanya, ya, kasih gempa bumi, beres nggak? Beres. Bangunnya bertahun-tahun, biayanya triliunan, ya, digoyang aja bubar nggak? Hati-hati. Kalau cuman, ya, tolnya itu kosong, hancur masih mending, ya, hancur, yang atas jatuh ke bawah, yang bawah mampus semua di bawahnya. Betul nggak? Bahaya nggak? Padahal kalau kita di rumah aja suruh keluar ada gempa, betul nggak? Nah, kalau ente di bawahnya itu jembatan beton lagi, dasar nggak? Di atasnya ada truknya gandengan, muatannya, masya Allah. Kalau hancur jatuh ke bawah, masalah nggak ini? Doain Beb, mudah-mudahan selamat ya. Masya Allah. Ya selamat Kober nanti berangkat. Ya, selamat berangkat ke Kober. Yang penting matinya husnul. Udah nggak bisa. Ya, al bala ya bala itu rata. Kalau Allah udah datengin bala, nggak akan pikir-pikir. Satu sama lain, bos. Ya, tsunami, bos. Ya, gempa bumi, wa minhum man aghraqna wa minhum man khasafna bihil ardh. Ada di antara generasi tadi hampir sampai itu pembukaan. Nah, ditelan bumi, lep. Apa ya? Wala tahsabannallah ghafilan amma ya'malu dzalimun, kata Allah. Jangan sekali-kali ente mengira bahwa Allah Subhanahu wa taala itu lalai terhadap apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Jangan ente lihat Allah, wah Allah nggak tahu, ya. Ente aja yang lemah tahu, betul nggak? Bagaimana Allah yang punya, ya, didolimin, ya, dikhianatin, ya, rakyatnya, ya, dihina, ya, rakyatnya dikhianatin. Allah tahu semua perlakuan dolim yang dahsyat, betul nggak? Pengkhianat. Waktu di pejabat disumpah pakai Al-Quran, bahaya nggak? Padahal kata Allah, "Lo anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Sekiranya ini Al-Quran, ya, ya, aku taruh di atas gunung, nah, aku turunkan di atas gunung, ya, la ra'aitahu, niscaya ente akan lihat itu gunung, ya, tunduk, hancur berkeping-keping, ya, ya, lantaran apa? Kebesarannya ini Al-Quran, ya, karomanya Al-Quran. Bagaimana Al-Quran di atas kepala kita? Emang kepala kita lebih kuat dari gunung apa ya? Merasa aman? Na'udzubillah min. Jangan merasa aman, ya.
Jangan merasa aman, ini Al-Quran. Ya, Al-Quran itu buat main. Ya, seakan-akan kita ini ya, orang-orang yang nggak bakal khianat dari jabatan-jabatan, dari kekuasaan-kekuasaan ya, yang diamanatkan kepada kita. Ya, ini Al-Quran jadi saksi. Oh, berani-beraninya ente khianat. Na'udzubillah min. Oh, orang aja kalau ada kesalahan disembah Al-Quran takut, gak berani macam-macam. Ente merasa aman disaksi Al-Quran. Saya nanti akan melaksanakan tugas dengan sebaik walhasil segala macam. Ya enggak? Wah, hati-hati. Makanya usikum wa nafsi bitaqwallah. Habib berwasiat untuk diri Habib dan kepada kita semua yang hadir di ini majelis maupun yang mendengarkan tayangan ini, ya, seluruhnya bangsa kita, agar kita bertakwa kepada Allah, ya, taubat kepada Allah, istirja ilallah, ya, istitab ilallah, ya, kembali ke jalan Allah, taubat kepada Allah. Jangan sampai kita macam-macam. Umur kita ya ikhwan sangat singkat. Umur kita ini cuma berapa? 24 jam. Paham nggak? 24 jam cepat nggak? Cepat. Yang bikin jauh ini lamunan hayalan kita, lamunan, ya, angan-angan, ya, angan-angan kosong itu yang bikin jauh. Cita-cita yang bikin jauh, yang bikin lamanya kita di muka. Padahal umur kita cuma 24 jam. Makanya Allah bilang dalam surat Kahfi, ya, dalam surat Al-Kahfi, apa kata Allah? Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa insyaallah. Ya, kalau urusan besok aja ente jangan berkata, ya, sekali-kali jangan ente berani berkata, kata Allah. Jangan sekali-kali berani berkata sekali-kali. Ya, kalau urusan besok bahwa saya, ya, pasti ke sana, bahwa saya pasti hadir sama ente besok aja. Ya. Kalau saya nanti kelamaan nanti. Besok aja jangan, ya, berani-berani besok saya pasti ke sana. Ya. Tapi katakan insyaallah. Illa insyaallah, melainkan dengan kehendak Allah. Kenapa? Kalau besok udah nggak ada, ya, nggak ada sanksi. Sekarang nih yang ada sanksi. Begitu tadi malam tidur nggak? Maknanya mati. Hidupin oleh Allah. Nah, berarti ada modal kita selama 24 jam umur ini. Nah, tinggal dilihat oleh Allah. Untuk apa ini? Modal umur ini untuk apa? Untuk apa ini modal umur 24 jam? Nah, mulai bangun tahajud, atau mungkin yang nggak punya tahajud, kayak Habib nggak punya tahajud, ya. Nah, bangun subuh telat kayak Habib, ya enggak? Nah, masya Allah, ya. Makanya nangis, nggak punya tahajud, nggak punya subuh, nangis, betul nggak? Ya. Terus perjalanannya dilihat, ya. Ente udah nggak tahajud, udah nggak punya subuh, padahal kata Nabi rakaat al-fajr khairun minad dunya wa fiha. 2 rakaat subuh, sunnah subuh aja yang ente kerjain, itu di mata Allah, bagi Allah lebih hebat daripada dunia dan seisinya. Menundukkan dunia dan isinya sangat hina. Ente berebut dunia sangat hina, berebut kekuasaan, jabatan, pangkat, ini semua permainan dunia yang hina ente rebutin. Tapi ente nggak tahu 2 rakaat subuh, ya, yang ente cemburuin itu di mata Allah lebih hebat daripada dunia dan seisinya. Allahu Akbar. Itu baru sunnahnya. Bagaimana al-Islam, ya, yang ente dikasih oleh Allah, al-Islam, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, ente lihat, ya, ente sia-siain, ya, agama al-Islam. Ya, ente mainin, bikin Islam baru, Islam A, Islam B, Islam C. Wah, proyek Allah dibuat diacak-acak. Alhamdulillah min. Padahal sholat sunnahnya aja, ya, sebagai sedekah syukur kita apa kepada Allah, kita dapetin dunia dan isinya. Ente aja beli rumah baru aja, ente sedekah syukur, undang orang deh, baru beli rumah baru beli rumah berapa ya? 200 juta, 300 juta, undang tetangga syukuran, lo nggak? Dapat anak syukuran, masya Allah, ya.
Apalagi ente punya kekayaan proyek-proyek seluruh Indonesia, seluruh dunia ada proyek ente. Bagaimana ente gak syukuran? Dan ini proyek yang terbesar yang gak bisa disifati dengan dunia isinya. 2 rakaat. Ini proyek hebat. Sebelum subuh, ya. Apalagi sholat subuhnya, sholat sunnah subuhnya kayak begitu hebatnya. Cuma tahu bagaimana sholat subuhnya yang disia-siain oleh orang akhir zaman. Berani-beraninya gak sholat, ngaku umat Nabi gak sholat. Na'udzubillah min. Makanya ini turun balak-balaknya Allah. Jangan bangga dengan Islam. Islam cuma isinya alam buat apa? Ya kalau isinya alam banyak gak? Isinya alam banyak. Ada monyet, ada babi ngepet, kampret, kebu, apalagi? Ya, kudus gembel, ada isinya alam itu semua. Kebu biru, ya. Isinya alam banyak. Itu diantaranya aja. Ya. Tapi kalau al-Islam, pakai alif lam, al-Islam ini hanya satu proyek Allah, al-Islam, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Inna dina indallahil Islam, pakai alif lam. Inna dina indallahil Islam. Ya. Jadi kita punya al-Islam, ini milik Allah yang Allah kasih sama kita, amanat. Amin. Jaga, ini amanat. Amin. Ya. Jadi kalau ada orang ya titip motor sama kita jagain nggak? Ya. Dia mau pulang kampung, titip Pak. Ya. Oh iya, taruh aja di situ. Ya, kunci. Ya. Taruh aja. Terima kasih. Betul nggak? Masya Allah. Pulang kampung, lihat motornya, Masya Allah, selamat, girang gak deh? Masya Allah. Pulang-pulang, Pak, motornya hilang Pak, stres gak dia? Marah gak dia? Bagaimana sih Pak? Ya gak tahu nih, dicolong maling, padahal dia maling ini. Alhamdulillah, motornya dia gak hilang, motornya orang hilang. Alhamdulillah. Terus gimana sanksinya? Ya harus ganti dia, betul gak? Ya, kenapa dia mau dititipin? Betul gak? Masya Allah, ada lagi Masya Allah, motor dititipin, dipakai, ditabrakin. Ini Pak maaf nih, pakai aman anak, main maaf ya maaf. Dadani, betul gak? Amin. Kalau main maafnya aja kencang, betul gak? Maaf enggak. Ya, motor orang dipulangin kok, ya, rusak. Mobil juga begitu, dititipin, Masya Allah. Ya, pulang dari kampung, Masya Allah, spionnya hilang. Apalagi, ya, penyok sono, penyok sini. Alhamdulillah, men. Nah, kira-kira ente mau dititipin lagi nggak? Itu baru dunia yang hina. Bagaimana Allah titipin al-Islam sama kita? Ini amanah, bukan main-main ini. Terus kita dititipin al-Islam. Dalam Islam diperintah untuk sholat, gak sholat, berarti khianat gak? Masya Allah, cukup eling lagi. Dari mana nih? Buat apa sholat kalau gak eling? Wah, ada gak begitu? Mana orangnya? Terus kesini kasih tag. Yang penting ya, eling. Buat apa sholat kalau gak eling? Kita yang penting eling. Ini perintahnya sholat, bukan usah eling-elingan. Ada gak ayat eling? Ada gak? Ayat eling ada? Perintahnya apa? Aqimis sholat, kata Allah. Tegakkan sholat, dirikan sholat. Ya. Ada gak? Tegakkan eling, ada? Hah? Ada? Ya udah, perintah sholat udah, jangan dibahas. Ya. Lebih baik kita eling daripada sholat. Buat apa sholat kalau pakai eling? Wah, diputar-putar. Ini orang kita suka main kata-kata. Alhamdulillah, men. Hati-hati. Ya, orang yang mau selamat ikut sama Nabi Muhammad. Amin. Ya. Nabi sholat nggak? Nabi sholat nggak? Bahkan sholat sunnahnya Nabi sampai ya ikhwan, bangun tahajud sampai bengkak, saking lamanya diri Nabi. Ya. Saking lamanya. Kenapa? Karena sholat ini adalah ya, perkara yang paling dicintai oleh Allah. Makanya ya, sholat ini ya, saking hebatnya di mata Allah, nggak boleh ya ada perantara. Kalau yang lain perantara melalui Jibril.
tapi Allah kirim, ya Allah turunin as-sholat, ya langsung, ya ini amanat, hati-hati buat ente ya Muhammad beserta umat ente yang betul-betul beriman kepada anak dan kepada ente. Berarti begitu, ini amanat, ini hadiah yang paling mulia. Amin. Masya Allah. Makanya orang yang mendirikan sholat annaha mu'inatun ala qadha'il hajatil muhimmah. Di antara ya fadhail keutamaan sholat itu dalam khabar, yaitu bahwa sholat itu menjadi apa? Penolong untuk perolehan hajat-hajat penting. Amin. Nah, kalau kita punya hajat-hajat penting, perhatiin sholat. Amin. Sholat hajat, ya minimal baca doa, minta sama Allah, ya betul-betul khusyuk, ya penuh adab, penuh yakin. Nah, ya, begitu juga sholat ini jalibatul arzak, ya, menjadi apa? Penyedot daripada rezeki-rezeki, magnet, ya enggak? Jadi ente nggak nyari rezeki, rezekinya nyari ente, nyedot. Karena apa? Ente demen sholat, rezekinya datang. Kalau orang nggak perhatiin sholat, dia nyari sampai nyungsep dapatnya recehan lagi, betul nggak? Tapi orang yang sholat, perhatian sholat, buat rezeki. Dan sholat juga, ya inna sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar, kata Allah. Sholat itu menjadi apa? Ya penyebab ya selamatnya kita daripada perbuatan keji dan munkar. Amin. Ya, dan yang mengantisipasi daripada perbuatan keji dan munkar. Nggak ada yang lebih hebat dari sholat. Jadi perbuatan mungkar, kemungkaran ini semua terjadi, miras, narkoba, perzinahan, ya, korupsi, apalagi, ya. Nah, ini semua lantaran nggak sholat. Udah gitu, udah. Karena apa? Nggak ada kemungkaran yang lebih dahsyat ketimbang tahribus sholat daripada tahribus sholat, meninggalkan sholat. Nah, nggak ada kemungkaran itu. Dan kemungkaran itu semua terjadi lantaran tinggalin sholat. Itu penyebabnya. Makanya kalau orang yang memperhatikan sholat, dia insya Allah selamat. Selamat dari nyolong, selamat dari apa? Judi, selamat dari zina, selamat dari korupsi, semua insya Allah. Karena Allah udah bilang inna sholata tanha 'anil fahsya'i. Ya. Dan juga sholat apa? Ya, sholat itu turfa'u darajat, menjadi pengangkat derajat. Amin. Ya, itu kalau sholat naik derajat. Ya. Makanya ada orang sholat, wiridannya sholat. Satu hari ada 1000 rakaat. Sholli rakaatain lillahi ta'ala salam. Sholli rakaatain 2 rakaat aja. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sampai 500 kali, berarti 1000 rakaat. Masya Allah. Wiridannya sholat, hebat gak? Karena amalan yang paling hebat yaitu sholat. Makanya di dunia ini kata Nabi cuma yang ada 3 yang dicintai oleh Nabi, ya, aromah, wanita, dan sholat. Ya, 3. Ya, mengangkat kehormatan derajat wanita Nabi, yang menghapus perbudakan, penganiayaan terhadap wanita yang lemah, mengangkat kehormatan martabat wanita, berjuang untuk menyelamatkan wanita-wanita. Bukan cinta sama perempuan berarti Nabi pelampiasan nafsu. Nabi nggak kawin kecuali perintah Allah. Nabi perintahin sampai 11 istri semua. Ya, buktinya ya kawinnya Nabi. Kalau Nabi itu orang pemuas nafsu, Nabi tentu mau kawin sama gadis yang baheno, betul nggak? Gadis yang cantik banyak. Kenapa Nabi harus kawin sama Siti Khadijah? Karena Allah yang perintahin untuk kawinin dia. Janda, ya, punya anak lagi, betul nggak? Kalau kita mau cari janda sekalipun yang udah kawin, ya mau kawin janda, paling mau kawin janda yang nggak punya anak, namanya janda kembang, betul nggak? Kalau udah ada anaknya 2 aja udah takut pelihara kita, betul nggak? Itu beda. Nabi Muhammad ya, bukan karena nafsu. Begitu juga kawin sama sauda, banyak anaknya, perintah dari Allah yang baru malah masuk Islam supaya dikawinin supaya selamat, ya, agamanya. Ini ada proyek semua, ya, ada. Ya, ini tokoh-tokoh bangsawan, ya, janda-janda dari keluarga-keluarga, ya, darah-darah biru bangsawan yang dikawinin supaya bisa masuk, ya, masuk Islam semua. Nah, ini misi semua, dakwah semua.
bukan? Jadi ini sudah berdoa Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya ya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, anak keturunan kita ya, dan bangsa kita semuanya ya, dan pemimpin-pemimpin kita disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dan jangan sampai sudon-sudon kepada ulama-ulama yang soleh-soleh, habaib-habaib ya, dan kalau ada orang-orang yang ngata-ngatain ya, Habib-Habib ini serahkan kepada polisi, bukan urusan kita, nggak usah kita komentarin, udah serahin ya, laporin biar urusan polisi, ini negara hukum, betul nggak? Ya, itu orang-orang stres, itu orang-orang stres yang nggak beres. Naudzubillah min, jangan ente ikut-ikutan stres juga, ya nggak? Ya, tapi kalau orang-orang yang sholat tenang nggak? Tenang. Itu orang-orang nggak sholat ngomongnya nyerocos saja, ya. Nah, tapi kalau orang yang sholat takut sama Allah, takut setiap hari, takut karena umurnya cuma 24 jam, besok belum tentu hidup. Kalau kita tidur, udah mati ya? Mati, udah hilang semua. Proyek-proyek hilang. Apa yang kita cintai, apa yang menjadi dambaan kita, harta benda kita, proyek-proyek hilang semua. Anak istri kita hilang semua. Oh, ya. Tadi habis tidur, kecapean, ya. Dibangunin, ada gempa, masya Allah. Ya. Subhanallah, nggak tahu apa itu. Tidur hilang, ada gempa kayak mau tsunami, mau tsunami, nggak tahu orang tidur, udah mati, enggak? Ibaratnya, begitu diizinin bangun, alhamdulillah, ada gempa, masya Allah, ya. Padahal kita sendiri yang bikin gempa, enggak? Ya. Kita masih goyang nggak bangun tidur? Apalagi dikagetin, ada gempa, goyang nggak? Subhanallah, kita sendiri, padahal gempanya biasa-biasa ya, tapi kita udah gempa duluan, bener nggak? Subhanallah, itu goyang duluan gitu. Mudah-mudahan insyaallah ya, kita nggak meninggalkan alam yang fana ini kecuali Allah dan Rasul yang itu sama kita, amin ya, dan nggak meninggalkan alam yang fana ini kecuali kita membawa husnul khotimah, amin ya rabbal alamin.